Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel ini dapat eksis, dapat setia dengan tangguh hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di dalam negeri, di mancanegara, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga menjadi yang selalu always, ya, dan tidak pernah never. Tumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download. Apabila ada yang berkenan, silakan saja di share, ya. Tapi link dari channel YouTube kajian ini jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang, ya, jangan begitu. Berikutnya terima kasih kepada seluruhnya atas doa-doa baiknya untukku, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa-doa kalian semuanya itu Gusti Allah curahkan juga untuk kalian semuanya. Kita sesama saudara muslim saling mendoakan kebaikan kepada Gusti Allah yang Maha Agung, dan semoga doa-doa kita merupakan bagian dari doa-doa yang terijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Mulai jam 2-an tadi lah, ya, ba'da Jumat tadi hujan deras sekali dan merata sehingga dingin. Tapi masalahnya bukan di situ, noise. Ya, karena belum kedap suara. Jadi kita syutingnya malamnya, ba'da maghrib ini. Tentunya nanti kalau ada telat sedikit ngunggahnya, ya mohon dimaklumi. Karena kalau pas hujan syuting justru nggak jelas. Ya, kita lanjutkan kajian kita, ya. Aku akan bacakan dulu komen yang masuk kemarin. Pertama dari suaranya masih parau, ya. Dari Kang Nurkolis di Brebes, hadir ngaji, salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu. Rapa Syahbana 07. Salam Isra dari Banjarmasin, Gus. Oh, mantap. Semoga Gus dan keluarga sehat barokah dalam dakwah. Amin. Terima kasih juga atas doanya dan salam Isra untukmu dan semua keluarga di Banjarmasin. Kang Mas Norman Fadilah. Assalamualaikum Gus Medi, Balikpapan hadir. Banyak menyimak, terima kasih penjelasan tentang macam-macam Kristen yang tidak bebas pilih gereja untuk beribadah, tapi jujur masih gantung. Ditunggu kelanjutannya, Gus. Jujur kajian di sini sangat menambah keragaman dan ketajaman berpikir dan tujuan agama untuk orang yang berpikir. Oke. Terima kasih atas apresiasinya Kang Norman Padilla, ya. Mungkin nanti satu saat bisa kita bahas. Dari Banjarmasin, dari Kang Norman Padilla, kita sekarang ke Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, baru bisa nyimak paginya. Semoga melekat ilmunya di dalam memori ingatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Kang Hermana Natawijaya. Kemudian soleha kita Gispati. Alhamdulillah, palu nyimak Tuan Guru. Semoga cepat sembuh dan selalu dirahmati Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya. Begitu juga doaku untukmu. Semoga semua keluarga di Palu dalam sehat selalu, ya, dalam ridha Gusti Allah aku. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian bersaudara Gupron Wibi, Kang Gupron Wibi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kendal Kalibungu hadir. Salam Islam rasional.
Semoga GM dan keluarga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Kang Sahran Gifari menyimak setelah 38 menit tayang. Hujan masih rajin turun. Iya. Sama dong, di sini juga masih hadir. Terima kasih Kang Sahran Gifari. Sekarang kita ke Kang Irfan Al-Akbar. Masih menyimak Sarah yang tertawa sedikit sinis karena mendengar berita dia bakal melahirkan anak, suatu hal yang mustahil di benaknya. Dari Kerinci Jambi. Oke, matur thank you. Semoga Kang Mas Irfan Al-Akbar yang lagi menunaikan tugas di Kerinci Jambi ya selalu dalam lindungan Gusti Allah Kang Maha Agung. Berikutnya kita ke Tangerang dari Kerinci Jambi. Ada Bapak Iwan Tamin. Alhamdulillah ngaji Gus. Tangerang hadir. Oke, terima kasih Bapak. Selalu aktif ya. Padahal beliaunya ini adalah termasuk kiai ini. Bayangkan ketika kita belum apa-apa beliaunya sudah kuliah di IAIN ya. Sampai sekarang sampai sepuh masih tetap mau ngaji. Terima kasih Bapak Iwan ya. Kemudian Kang Pepep Hendarwan. Nyimak studi Tuan Guru 11 menit tayang, kata saudaraku di channel ini. Salam Isra Bandung Tea. Mantap. Salam Isra Bandung Tea. Atur nuhun sadayana Kang atuh. Bandung kota kembang Paris Panjava. Oke, atur nuhun. Berikutnya Kang Aditya Mardika, ini Semarang ini ya. Derek nyimak Bapak Guru, salam santun Islam rasional dari Semarang. Oke, matur nembah nuwun wangsul ya. Terima kasih, terima kasih. Dari Semarang kita ke Kalteng Kang Hermas Edison. Terima kasih atas 3 jempolnya. Kemudian ada Beli Putu Suasana. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, semoga kita sehat sekeluarga. Tetap dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada Laiku ini. Laiku Octavianus Huta Barat. Maula te kodang tuha munasu dia te nunga komentar doison. Doi dokon hamunalai. Salam dari Bandung. Gus menarik memang. Tapi apa mungkin pada zaman dahulu memang hal birahi itu identik dengan bagian integral dari usaha memperoleh keturunan yang ditandai dengan menopause dan haid yang hancur lebur. Jadi jika mati haid identik dengan berkurangnya hormon dan akhirnya secara luaran dalam bentuk keengganan birahi pada masa itu. Apa mungkin bisa kita pikirkan seperti itu? Itu pertama. Lalu yang kedua, kemungkinan Sarah hanya pesimis saja dalam dasar hatinya. Sehingga ketimbang berkata tidak mungkin atau mustahil, maka Sarah berkata, mungkinkah aku birahi? Bla 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 bla. Toh 11 tahun yang lalu Abraham masih jos untuk menghamilkan Hajar. Iya, selisihnya 11 tahun atau 9 tahun. 11 tahun ya antara Ishak dan Ismail ya. Kenapa harus merasa Abraham sudah tua sekali sedangkan belasan tahun yang lalu udah 80-90 tahunan masih ceplong alias jos untuk menghamili Hajar. Jadi saya pikir itu semua luapan rasa ketidakpercayaan Sarah saja, menanti dan menanti sampai tak percaya. Mantap kali lah kau punya analisa ini ya. Mantap, mantap, bagus. Ya, bagus analisanya. Hampir sama seperti yang disampaikan oleh Kang Irfan Al-Akbar ya, sinis. Makanya sebetulnya bukan tertawa itu. Ishak itu senyum tapi senyum sinis. Atau di sini dijelaskan oleh Octavianus Huta Barat itu apa? Pesimis ya. Senyum pesimis karena melihat kondisinya yang sudah tidak lagi sebagaimana mestinya ya, sudah senja gitu ya. Tapi kalau Allah mau, apa yang tidak bisa begitu. Oke lah, terima kasih. Kalau masalah hormon dan segalanya ada menopause ya, aku kira itu tidak berubah karena itu naturali ya, dari zaman dulu hingga zaman
nanti juga yang namanya menopause ya seperti itu. Oke, terima kasih untuk Laiku Huta Barat ya. Oke, dari Bandung kita ke mana ini? Wah, ini Sili Alison Ginting MTH, Bapak dosen kita. Wah, pakar Alkitab sama orang Yahudi harusnya malu setelah nonton kajian Gus Beti ini. Masa nggak bisa menafsirkan kitabnya sendiri, malah pakar dari agama lain yang bisa menafsirkan dengan sangat baik. Salam sehat selalu. Enggak lah, Pak dosen ya, enggak perlu rasa malu. Orang kita juga kan sama-sama belajar. Ini kerangkanya akademis. Ini ada masalah begini, ayo kita selesaikan bersama. Kita ngaji bersama, ngaji bareng. Gimana masalahnya? Gitu ya. Jadi enggak perlu rasa malu. Begitu juga saat ini Alkitab. Boleh jadi besok Al-Quran. Al-Quran kan begitu, ada masalah terjemahannya. Ya, cuman kan aku belum sempat. Insya Allah 2-3 hari ke depan nanti kita bahas. Jadi sama aja ya, enggak perlu. Toh ini sama-sama anak-anak Abraham. Yahudi ya itu saudara tua. Terus nanti Nasrani yang menjadi Kristen itu saudara tua juga. Baru yang bungsu itu Islam. Gitu ya. Memang agama-agama kita ini agama-agama kitab. Gitu. Ya. Jadi merasa malu enggak perlulah. Kita sama-sama belajar. Aku juga ingin belajar sama siapapun kan begitu. Oke, Bapak dosenku ya, salam untuk keluarga di rumah di Tanah Karo, semoga sehat selalu dan matur nuwun nuwun, sangat-sangat matur nuwun nuwun di tengah kesibukannya melayani, mencerdaskan mahasiswi-mahasiswanya ya, tapi masih sempat meluangkan waktu untuk sekedar memberikan komentar di sini dan komentarnya sangat-sangat dinanti. Terima kasih untuk Sili Ginting ya. Matur nuwun, terima kasih. Oke. Kemudian Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih Rizal. Kang Iqbal Medan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngombe kopi selepas sholat Isya. Mantap. Oke, terima kasih. Kemudian kita ke Kang Ben Hurbama. Menanggapi menit 20.54. Soal ibadah gereja di gereja Protestan saja urutan ibadah sudah beda format seperti berikut. Ada yang nyanyi doa khotbah, ada yang khotbah doa nyanyi, ada yang doa khotbah nyanyi, ada yang nyanyi khotbah doa. Ini belum termasuk gereja lokal seperti Minahasa, Jawa dan Batak yang memasukkan unsur kebudayaan masing-masing dalam ibadah. Apalagi Batak gereja lokalnya banyak, GKPPD Batak Pak Dairi, GKPA Batak Angkola, HKI Batak Toba. Kalau Batak Toba itu HKBP ya, Huria Kristen Batak Protestan ya. Nggak tahu kalau HKI ini ada lagi, nggak tahu ya. GKPS Batak Simalungun Gereja Kristen. Baru Protestan saja sudah begini, apalagi dengan Katolik dan lainnya. Iya ya. Jadi ragamnya sangat banyak untuk Kang Mas yang ada di Balikpapan ya. Terima kasih sudah dibantu menjelaskan oleh Kang Mas Ben Hurbama. Kalau nggak salah ini di Buol tempatnya. Kalau salah tolong dikoreksi. Oke, kita lanjutkan soleha kita Loisa Adriana. Assalamualaikum, waalaikumsalam nih Mak Gus Meti. Oke, terima kasih. Ini mualaf kita bermukim di Jakarta. Oke, kita lanjut ke Tuban Arif Muslimin. Terima kasih Kang Arif ya sudah hadir. Berikutnya Kang Mas Didik Nyimak Gus. Oke, udah hadir. Ini yang punya Jogja ini, Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Kang Mas. Dahak Etek. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Tentang Al-Quran berkenaan dengan istri-istri para nabi. Maksud beberapa di ayat itu tidak semua rasul dan nabi itu poligami. Ada juga yang tidak poligami. Salam Islam rasional. Wassalam. Enggak. Salah, enggak begitu. Ya. Masuk ke original teksnya.
Bukan masalah poligami nggak poligami. Orang sudah jelas itu istri-istri kok. Ya, ini nggak begitu. Nanti tunggu tanggal mainnya tak jelaskan. Oke, terima kasih Kang Dark Attack atas komentarnya ya. Assalamualaikumnya sudah aku jawab. Waalaikumsalam. Berikutnya Kang Dian Prasetya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus, sebenarnya nggak ada yang sulit. Beberapa rasul sebelum kamu itu artinya tidak semua manusia menjadi rasul. Oh, ini sama dengan yang tadi ya, Dark Attack ya. Gitu aja Oten kagak ngerti. Apa bener-bener salam Isra dari Depok. Enggak juga, enggak begitu penjelasannya ya. Bukan berarti beberapa rasul sebelum kamu artinya tidak semua manusia menjadi rasul. Enggak begitu. Enggak begitu. Nanti tunggu tanggal mainnya tak jelaskan. Berikutnya Kang Hari Sunandar. Terima kasih. Dimas Ronco Semarang hadir nyimak salam Isa. Yang dua tadi itu tentang ya, surat Ar-Ra'd itu ya. Nanti teman-teman nggak ada yang, mungkin ada yang kurang connect ya. Jadi Dark Attack dan Kang Dian Prasetya itu menjelaskan tentang surat ke-13 nomor 38 Ar-Ra'd ya. Yang aku masih janji belum tak jelaskan. Oke, kemudian Kang Mas El Diablo Bandung hadir dari KPAD ya. Terima kasih Komplek Perwira Angkatan Darat. Aku pernah diskusi sama Angkatan Darat, marah orangnya. Akhirnya aku diam. Aku bilang gampang aja. Nenek moyangku orang pelaut, menerjang ombak tiada takut. Itu artinya Pak Tentara, negara kita itu adalah negara kelautan. Dan bisa dibuktikan 2/3-nya memang laut. Seharusnya kekuatan militer kita itu bertumbuh di laut. Tapi kenapa kok faktanya di darat? Pada waktu itu belum reformasi. Akhirnya dia tidak berkenan dan aku masih mahasiswa. Dia nggak berkenan ya sudah. Bahasa wajahnya nggak berkenan dia. Terus aku diem. Oke, Kamset Septian Kuswanda hadir, terima kasih. Dark Attack. Kenapa serigala pakan Romawi Yunani dilarang belajar original teks PL dan PP? Biar dogma bisa lancar, nipu kasihan. Oh, 2 kali komennya. Oke, terima kasih. Berikutnya sudah ya. Ada yang tertinggal. Panjang sekali nih, Kang Dark Attack nggak aku baca ya. Tentang Tuhan di zaman perjanjian lama bisa turun langsung ke rumah Abraham tanpa perlu dikandung dan dilahirkan. Ya, tapi terima kasih aku ucapkan ya. Yang pasti tidak ada nabi yang Oke, ya kasih kamu itu. Oke, sudah. Kita langsung ya. Terima kasih semuanya. Nah, ini yang menarik ini Kang Eko. Kang Suratno Eko, Pak Koco menghilangkan kata akhiran kah dari kata sungguh kah, sehingga cuma Pak Koco katakan sungguh, kahnya nggak ikut ya. Hati bisa sesat logika loh ketika kurang kah. Ya sudahlah, kita lanjutkan yang ini aja ya. Jadi ini kemarin seri 1, seri 2 ya tuh ya. Nanti bikinkan playlistnya. Trouble terjemahan Kejadian 18:12 versus Kejadian 18:13. Ya, sebetulnya aku sudah jelaskan cukup jelas sih kemarin, tapi saudara Kristen kita Kang Suratno Eko masih kurang jelas, sehingga dia berusaha menjelaskan tapi tambah tidak jelas. Berusaha untuk tidak sesat, tetapi malah menjadi sesat gitu. Karena apa? Presa posisinya keliru. Di sini bukan masalah kah. Ya kita tambahi aja kahnya, kan nggak ada masalah. Mungkin aku baca kemarin kecepatan karena buru-buru. Ya. Jadi stressing pointnya tidak di situ. Stressing pointnya ini salah kutip. Ini kan masih satu permasalahan ini dalam satu rangkaian tidak terlepas. Di sini ya
Bunda Sarah berkata dalam hati, dikutip oleh Tuhan, tapi Tuhan salah kutip. Itu masalahnya, bukan masalah ada K atau nggak ada K. Ya kalau kamu bilang aku, ya mungkin aku tetap terima kasih atas. Mungkin aku salah, bukan salah, kecepatan baca sehingga K-nya nggak terbaca. Ya nggak apa-apa, sungguh K nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Cuman yang jelas masalahnya nggak di sana, Kang Mas Suratno. Ya, nih, ya. Gini, Kejadian 18:12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Sarah tertawa di mana? Di dalam hatinya. Ini bermasalah juga ini. Katanya, dengar yang dikatakan Sarah. Akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Ya, aku kutip lengkap ya. Lalu dilanjutkan ke Kejadian 18:13. Lalu berfirman Tuhan kepada Abraham. Apa katanya? Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah? Nah, kahnya nggak tak tinggal ya. Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Coba. Kurang jelas apa? Kan dikutip salah itu. Aku sudah bacakan kahnya sesuai yang kamu minta. Salah. Jadi kan aku bilang ayat ini bermasalah. Cuman kan ini terjemahan. Kalau mau dibenarkan ya masuk ke gerikanya. Masuk ke gerika pun itu terjemahan kan nggak mungkin firman ini turun dalam bahasa Yunani ya nggak mungkin. Mesti Ibrani. Masalahnya lagi publik itu dalam kekristenan yang dipegang itu bukan kitab sucinya, tapi terjemahannya itu loh. Dan terjemahannya bermasalah. Sekarang ya, coba kita lihat. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya. Apa yang dikatakan Sarah? Sini le, yang atas le. Akan berahika itu ya. Lihat yang dikatakan Sarah di sini ya. Ini ya, Kejadian 12 ini. Yang dikatakan Sarah apa le? Akan berahika aku. Akan Berahika aku. berahi. Ini kayaknya tulis kah. Ya, sebentar tuh. Supaya akan berahikah aku terus Setelah aku sudah layu. Setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua. Tuanku sudah tua. Titik. Oke, ini yang dikatakan Sarah. Bunda Sarah tertawa dalam hatinya mengatakan demikian. Lalu dikutip oleh Tuhan dan kutipan itu disampaikan kepada suaminya Bapak Abraham. Kan di situ ada kata-katanya juga atau itu? Coba yang cetak tebal apa? Lihat ini kutipannya nih. Ayo nih. Yang 18:13 itu. Yang bawahnya. Ini ya, tak giniin. Ayo le. Sungguhkah aku? Yang cetak tebal aja ya. Iya. Sungguhkah aku Akan melahirkan anak. lihat ini. Akan melahirkan anak. Ini kahnya tak tulis loh ya, bukan tak potong ya. Sungguhkah aku akan melahirkan anak. Terus Sedangkan aku telah tua. Sedangkan aku telah tua. Oke? Sudah itu aja. Lihat ini. Ini yang dikutip. Allah mengutipnya dari Sarah. Bener nggak ini? Bener nggak Sarah mengatakan ini? Bener nggak? Nggak bener.
Yang dikatakan Sarah begini loh teksnya. Ya. Ini baca kitabmu baca. Ini semua baca, yang Islam, yang Kristen, yang agama lain pun, yang nggak punya agama pun baca. Kan ada di Android itu, silakan lihat. Ya. Jadi judulnya ini Tuhan jadi tidak maha tahu, ya. Penulis Bible itu yang bermasalah tuh gimana ya? Kok Tuhan jadi tidak maha tahu? Ya. Lihat ini, Kejadian 18:12. Jadi tertawalah Sarah. Di mana Sarah tertawa? Dalam hatinya, katanya. Katanya. Jadi ini kata-kata Sarah. Katanya. Kata-kata Sarah. Ini kata-kata Sarah. Kata-kata yang di apa ya? Di dalam hatinya Sarah. Di dalam hatinya Sarah. Ngerti? Apa kata-katanya? Ini. Lihat ini ya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya. Ya ini kata-katanya. Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Aku nggak tahu yang dimaksudkan Suratno Eko itu kah yang mana. Sudah tak tulis apa adanya. Dua-duanya tak tulis. Apakah kah yang ini atau kah yang ini? Sudah aku tampilkan semua. Masalahnya bukan di kah atau kah. Masalahnya Tuhan salah kutip. Karena ayat berikutnya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata? Nah, jadi Abraham ya itu berhadapan dengan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata? Nah, jadi ini kata-katanya ini yang dia nukil dari Sarah itu begini. Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Ini kata-kata ya. Jadi ini ya. Ini kata-kata yang di dalam hati Sarah dinukil oleh Tuhan menjadi begini. Nukilan itu disampaikan kepada Bapak Abraham. Ini kata Sarah yang dinukil oleh Tuhan dan disampaikan kepada Bapak Abraham. Kan gitu ceritanya. Pertanyaan saya, apakah benar ini yang dikatakan Sarah? Kan enggak. Yang dikatakan Sarah itu begini. Gitu loh. Bagaimana kok lalu bisa berubah menjadi begini? Kan Allah menjadi tidak maha tahu. Ini yang bermasalah. Ini Allah yang tidak menjadi tidak maha tahu atau penulis Bibelnya yang bermasalah? Karena apa? Jelas kata-katanya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya berkata. Penulis Bibel kok tahu dalam hatinya Sarah? Ini kalau otaknya nggak cerdas ini nggak bisa ngikuti apa yang aku maksudkan. Siapa sih yang nulis Bibel ini siapa? Kok dia bisa tahu dalam hatinya Sarah itu berkata apa dia? Masalahnya itu di sana. Sehingga Tuhan tidak menjadi maha tahu. Salah dinukil oleh penulis Bibel. Padahal ini masih satu permasalahan dan hanya selisih berapa ayat? Satu ayat. Artinya dari sini langsung ke sini sudah salah. Ini salah, mau diapa-apain juga salah. Benar katanya Bapak dosen kita tadi, tapi menurutku tidak perlu malu-malu. Kita sama-sama belajar. Ini ada masalah, ayo kita cari solusinya. Dan ini sudah memakan korban. Sama Al-Quran pun sudah memakan korban kalau terjemahannya salah. Dan terjemahan Al-Quran juga kan banyak yang salah.
Untungnya cuman Al-Quran itu original teksnya ada. Kita itu diberi original teks. Jadi tergantung kita mau belajar enggak. Kalau ada masalah didampingi, silakan merujuk ke original teksnya. Ini bisa jadi sebetulnya original teksnya enggak salah, tapi diterjemahkan secara salah. Yang jadi masalah dalam kekristenan itu mereka hanya dibekali terjemahan. Original teksnya kemenong. Sekarang bisa di-download, di googling gini. Apakah benar begitu? Masalah juga. Aku terus terang belum pernah memegang kitab Kejadiannya orang Yahudi. Sebetulnya kalau ya bukan kitab Kejadian saja ya. Torahnya orang Yahudi itu, perjanjian lamanya orang Yahudi, aku belum pernah pegang. Kalau aku pernah pegang, bisa kita padukan dengan yang dipegang teman Kristen, sama enggak kira-kira? Bisa jadi beda. Orang tentang halal haram aja beda kok. Yahudi itu sangat ketat, makanan yang kosher, yang enggak kosher. Itu ketat banget. Kok dalam kekristenan kan semua dimakan. Itu loh. Ya. Jadi begini permasalahannya. Tuhan menjadi tidak mengatakan salah kutip. Orang yang dibilang akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Yang dikatakan Sarah dalam hatinya itu begini teksnya. Sopo kuwi? Kang Suratno Eko. Bukan masalah kah ini. Kamu ngomong sesat logika, logikamu dewe nyungsep. Kamu tanya sama pendetamu, jungkel. Nggak iso merukunkan, karena ini memang salah. Kamu pergi ke LAI sana. Bagaimana LAI merukunkan ini? Jadi bukan masalah kah apanya kah. Nah ini kahnya udah tak tulis. Bukan hanya verbal tapi literal sudah tak tulis. Tetap aja nggak bisa benar. Kan dikutip salah. Orang yang dikatakan dalam hatinya Bunda Sarah itu adalah akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Beda dengan ini. Padahal kalau menurut alur ceritanya Tuhan itu mengutip apa yang ada di dalam hati Sarah. Kok menjadi salah? Berarti kan Tuhan menjadi tidak maha tahu. Apa katanya? Sungguhkah aku akan melahirkan anak? Nggak ada masalah melahirkan anak. Sedangkan aku telah tua. Lihat sini. Lihat ini, aku menarik di sini. Masalah tua yang dipermasalahkan di sini itu Bunda Sarah sendiri. Aku, ini Bunda Sarah, telah tua. Bandingkan di sini. Di sini yang dipermasalahkan sudah tua itu adalah tuanku, suaminya. Nih, yang merujuk kepada Bapak Abraham. Beda sudah. Di sini itu Bunda Sarah sendiri. Beda. Ini mau dirukan seperti apa? Mbok alumni Patikan sekalipun sampai miring kepalanya nggak bisa. Makanya kalau baca Alkitab itu ojo mbok gegam ae Alkitab kuwi, goblok kowe. Alkitab itu dibaca bener. Aku itu meskipun Alkitab, kalau membaca mesti serius aku. Kalau nggak serius nggak mungkin aku bisa menjelaskan gini. Nah kan goblok hanya dibawa kemana-mana, ke gereja dibawa gini. Tapi kalau baca nggak, baca itu yang serius. Aku aja orang Islam baca serius kok. Kamu yang Kristen nggak serius baca. Ini permasalahan kita. Ayo kita selesaikan bagaimana caranya. Kalau saran dari aku, kembalikan ke original teks. Atau kita cari teman kita Yahudi, bunyinya seperti apa sih ini? Cuman yang jadi masalah, ini kata-kata ini kan ini ada dalam hati Sarah. Ini dalam hati Sarah loh ini. Ya, di dalam hatinya. Kok penulisnya bisa tahu itu loh? Apa yang ada dalam hati Sarah? Ini kan ditulis ini. Yang nulis siapa ya? Jawab.
Kok bisa tahu dia apa dalam hati Sarah? Ngawur aja. Akhirnya yang ngawur gini, Tuhan menjadi tidak salah tahu, salah kutip. Ya, di sini nggak ada masalah melahirkan anak atau enggak. Di sini muncul melahirkan anak. Di sini yang masalah yang tua itu adalah tuanku Abrahamnya. Di sini Sarah yang tua. Sudah melenceng gini. Kembang sentul, sitok ngalor, sitok ngidul, kata orang Jawa. Satu ke ngalor ku nang gitu, utara. Satu ke utara, satu ke selatan. Ngomongnya beda. Padahal ini masih dalam satu konteks yang sama. Itu loh. Ya. Kenapa? Yang paling kita tanda tanya. Ini kan dikatakan Sarah. Ini di dalam hati Sarah. Nah, sekarang itu mau nulis dalam hatiku. Bisa nggak dia? Nggak bisa. Lah kok ini bisa itu loh. Kan aneh. Ya, jadi sekali lagi ya, Kang Suratno Eko, kalau membaca Alkitab itu yang serius, dipelajari yang benar, ojo lolak. Ya, ini bermasalah. Ya, clear ya. Kalau ini juga masih kamu nggak tahu ya wis. Ya, aku kira cukup di sini. Sebetulnya aku nggak perlu melanjutkan ini ke seri yang kedua. Karena apa? Kemarin sudah cukup jelas kok. Ya, sudah cukup jelas. Tapi ya enggak apa-apa lah, namanya memperjelas juga ada. Saya ngombe kopi saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan Suratno Eko ya. Matur nuwun ya atas apresiasinya setelah memberikan komentarnya. Ya, dan aku salam untuk keluarga yang ada di Madiun ya, matur nuwun. Ya kalau aku bilang sih ya kalau baca Alkitab yang serius, masa kalah sama aku? Aku yang Islam aja baca Alkitab serius. Ya. Karena kalau kamu serius, pertanyaanmu itu nggak muncul, gitu loh. Ya, oke. Berapa lama leh? Sudah setengah jam. Nanti kalau telat unggahnya ya mohon dimaklumi. Sampai di sini dulu ya. Untuk semuanya aku ucapkan terima kasih ya. Untuk saudara Islamku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga Al-Quran, menjadi bingkai imanmu. Tetapi tetap menghormat kepada yang lain. Ya, saudara-saudara kita yang lain seperti Kang Suratno Eko, dia memilih jalan lain yang tidak sejalan dengan kita, tapi harus kita hormati. Ya, begitu Islam mengajarkan kita. Kalau ada masalah-masalah ya diskusikan secara akademis seperti ini. Ya, jadi jangan menghujat, jangan nyudutkan, jangan. Ya. Oke, di sini kita tempatnya belajar bersama. Tuh. Oke, semoga kita semua mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.